Shalom saudara. Haleluya. Shalom saudara. Haleluya. Kita masuk dan kita akan berdoa sebelumnya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah saat ini Tuhan Yesus, mulut kami memuji dan menyembah-Mu, dan kami mau tinggikan Kau dengan segenap hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau yang beracara Tuhan dalam ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kau yang berkarya Tuhan, Kau yang memenuhi setiap hati, Kau yang memenuhi ruangan ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan darah
Tiada tertandingi Engkau Tuhan. Engkau yang berjaya sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau Tuhan memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab itu kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Sebab hanya Dia penebus kita. Amin saudara. Dialah yang menolong setiap kita. Haleluya. Darah-Mu telah menebus dosa kami Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin, oh, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan, sembuhkan saat itu. Ku yakin, oh, ku yakin. Kami angkat panji Tuhan. Ku angkat panji, oh, Dia telah benar-benar Kau, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Engkaulah penolong kami Tuhan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya. Kami yakin, ku yakin. Ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan. Ku yakin, oh, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Semuanya bangkit berdiri, Dia penebusku. Dia hiduplah, amin. Dia penebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Semuanya Dia penebusku, amin. Dia hidup. Serukan lebih lagi, Dia penebusku. Haleluya. Dia hidup. Dia penebusku. Dia hiduplah. Hanya Kau penebus kami Tuhan. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Haleluya. Setiap kita patut bersyukur sebab Dialah Allah yang baik. Amin. Haleluya. Dialah Raja. Kau yang berjaya untuk selama-lamanya Tuhan. Kami memuji-Mu, meninggikan Engkau sebab Engkau yang berjaya. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Amin. Tuhanlah kekuatan.
padamu Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Engkau yang berkuasa Tuhan. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh sahabatkan sujud. Kau yang percaya Tuhan, kau yang percaya, seluruh sahabatkan mujizat telah terjadi, tunjuk kasih-Mu, Engkau terus muliakan, Tuhan menuangkanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Sebab Engkau yang berjaya untuk selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Kau yang percaya, seluruh sahabatkan sujud. Kau yang percaya, kau yang percaya, seluruh sahabatkan sujud. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kemanakah
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
gambaran-Mu. Kau rancangkan hidup setiap kami, dan Kau lihat terbaik. Sungguh indah, sungguh mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Haleluya. Takkan selami semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab Engkaulah yang terbesar di dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu bagi setiap kami menebus dosa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hari demi hari Tuhan, hanya Engkau yang terus menyertai setiap langkah kami Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami mau firman-Mu Tuhan Yesus yang menerangi setiap langkah-langkah kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus urapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang Dia sampaikan menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kalau dikasih sehat, dikasih penyertaan, pelindungan Tuhan yang luar biasa. Ada banyak orang-orang di luar sana ingin mereka datang beribadah, tapi karena kondisi, karena keadaan, karena fisik mereka tidak bisa hadir. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu dikasih sehat oleh Tuhan, kita harus persembahkan hidup ini, waktu kita, hati kita, bahkan ya pelayanan kita berikan kepada Dia, karena Dia adalah sumber hidup ini. Haleluya. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan satu berita tentang iman dan janji Tuhan, ya. Iman dan janji Allah, ya. Kalau saudara bicara tentang janji, coba saudara baca Alkitab. Ya, setiap hari saudara baca selama 1 tahun, saudara akan menulis, mencatat ada begitu banyak janji Allah dari Kejadian sampai kepada kitab Wahyu yang ditulis oleh Tuhan melalui hamba-hambanya. Dan janji ini bukan hanya sekedar untuk sumber pengetahuan kita, ya, sumber informasi kita, ya. Tetapi janji ini harus diimani, ya, diklaim, ditaati, dipercayai, dan dilakukan. Sehingga janji ini tidak mubazir saudara, ya. Salah satu contoh Alkitab bicara tentang sorga. Ini bukan janji basa-basi saudara. Ini adalah pernyataan Allah sendiri kepada umatnya yang percaya kepadanya. Kalau Allah bicara tentang neraka, itu juga bukan sekedar untuk menakut-nakuti manusia supaya manusia itu bertobat. Tidak. Neraka itu memang ada. Itu pun sudah ditulis. Bahkan Allah sendiri melalui Tuhan Yesus Kristus memberikan ilustrasi bagaimana susahnya, menderitanya kalau orang hidup di dalam neraka. Karena tidak ada teman yang bisa menolong, tidak ada keluarga yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada relasi yang baik selama di dunia yang bisa membantu. Tidak bisa saudara. Mereka harus menerima satu kenyataan bahwa neraka itu memang ada. Oleh karena itu pada sore hari ini, siang hari ini,
saya akan berfirman atau menyampaikan firman tentang iman dan janji Tuhan. Ya, iman dan janji Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Ibrani, ya, tolong dikeluarkan Ibrani pasalnya yang ke-11, ya, kitab Ibrani 11 ayatnya yang Ibrani 11 ayat 23 sampai 29, ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sampai sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, ya, kita lihat di dalam ayat-ayat ini bicara tentang iman sampai kurang lebih 6 kali firman Allah bicara tentang iman, ya. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, ya, saya akan lihat di dalam kita lihat iman, ya. Karena iman, maka mereka mendapatkan janji Allah. Saya katakan bahwa janji Allah itu luar biasa banyaknya. Kurang lebih kalau dicatat, dibaca, direnungkan, kurang lebih 30.000 janji Allah. Oh, luar biasa, saudara. Kalau saudara gemar suka membaca firman, saya yakin saudara akan bangga akan Allah yang luar biasa, memberikan janji-janji yang hebat, yang harus diimani. Sehingga firman Allah ini bukan hanya sekedar pengetahuan belaka, tetapi firman Allah ini harus menjadi sebuah realita, pengalaman, kenyataan hidup di dalam kekristenan. Saudara baca di dalam kitab Kejadian, Allah sudah berjanji tentang Yesus yang akan datang, yang akan mematahkan, ya, itu kepala ular. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 22, di situ Tuhan menjanjikan kepada Abraham dan keturunannya untuk menjadi bangsa yang diberkati, bangsa dilindungi, bangsa yang besar bagaikan bintang di langit, bangsa yang besar bagaikan pasir di tepi pantai. Begitu banyak janji-janji Allah. Dan bangsa Israel yang mendapat janji Tuhan itu sayang, mereka tidak semua mereka memiliki, mendapatkan, mengalami janji Tuhan. Hanya beberapa
orang saja yang dicatat oleh Alkitab. Tetapi Allah tidak pernah mengingkari janjinya, sehingga janji ini akan diberikan kepada anak-anak Tuhan yang beriman, yang percaya kepadanya. Janji ini akan diwariskan kepada anak cucu kita. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana agar janji Tuhan ini tergenapi di dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan, pekerjaan, bisnis, karir, rumah tangga, kesehatan, dan sebagainya? Maka ada beberapa langkah untuk menikmati janji Tuhan ini. Langkah yang pertama kita lihat di dalam ayatnya yang ke-23 tadi. Yang pertama yang harus dilakukan oleh Musa dan rombongannya, ya. Musa, ya, dan rombongannya. Jadi yang pertama, iman itu menuntut sebuah risiko. Kalau saudara baca di dalam ayat 23 berkata begini, 23 saya baca lagi, 23 berkata demikian. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi zaman dulu, zaman lahirnya Musa itu keadaannya itu tidak sama seperti saudara dan saya hidup. Saudara bisa bebas, beribadah bebas, bekerja bebas, bepergian bebas, melahirkan juga bebas. Tetapi saat itu, di zaman Musa lahir, itu raja mengeluarkan undang-undang ke seluruh bangsa Yahudi atau bangsa Ibrani yang berada di Mesir. Setiap ibu Ibrani yang melahirkan anak, apabila anak itu lahir dengan jenis wanita, itu dibiarkan hidup. Tetapi apabila anak yang lahir itu adalah bayi berjenis laki-laki, hanya satu hukumnya, mereka dibunuh, mereka dicekik begitu. Anak siapapun, pokoknya kalau berlatar orang Yahudi atau orang Ibrani. Dan Yokebed ini dengan Amram ini atau bapak ibu daripada si Musa melahirkan anak laki-laki baru lahir. Wah, kelahiran Musa justru bersamaan dengan undang-undang Raja Firaun untuk membunuh semua anak yang lahir berjenis laki. Nah, ibu daripada Musa yang bernama Yokebed, karena dia seorang beriman, memang secara hukum saat itu dia melanggar, saudara, melanggar. Nah, dia sempat pelihara itu anak dengan disembunyikan selama 3 bulan. Bayi itu, ya namanya bayi, saudara, ya, gak mungkin bayi itu selalu diam gitu ya. Yang namanya bayi pasti rewel, nangis, mau apa saja nangis, jerit. Nah, saudara, makanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya anak kecil itu wajar melahirkan anak dengan nangis, menjerit waktu tengah malam, waktu subuh, waktu pagi, waktu kita tidur, nangis, waktunya nenen atau waktunya makan, waktunya ya ganti popok dan sebagainya. Nah, itu si Yokebed itu juga dia sampai pelihara bayi ini sembunyi di rumahnya selama 3 bulan. Tapi lama-lama kan banyak orang Mesir di situ. Orang Mesir itu lama-lama dia dengar, loh, ini anaknya orang Ibrani. Apalagi
lagi anaknya lagi. Dia akan dilaporkan kepada raja supaya dibunuh. Tapi si Yokebed ini justru karena dia punya iman kepada Tuhan, apalagi anak ini, dilihat secara fisik, wajahnya ganteng seperti bayinya Rudi Susanto misalnya ya. Anak ini gimana nih? Disembunyikan tidak bisa. Piye nih? Aku sayang. Memang Yokebed sudah punya anak 2 yang namanya Miriam dan Harun, tapi sudah besar-besar. Nah, akhirnya apa saudara? Dengan keberanian, dengan iman, dengan risiko yang tinggi, Yokebed ini dia ambil keputusan. Aku harus bayi ini kuhanyutkan di Sungai Nil, saudara, di Sungai Nil, supaya jangan mati. Saudara pernah ke Israel? Pernah ke Mesir? Belum. Nah, saya doa supaya Bapak Ibu ada di antara Bapak Ibu yang bisa pergi ke Mesir ya. Mesir itu, Sungai Nilnya itu salah satu sungai terpanjang di dunia. Dan di situ juga banyak bajulnya, saudara. Ya, banyak buayanya. Nah, saudara, ini iman. Dia tidak khawatir anak ini mati disergap. Yang namanya buaya dia tidak pikir di situ. Pokoknya dia bertindak dengan iman walaupun itu risiko begitu tinggi. Nah, inilah orang yang punya iman. Yang pertama harus memiliki keberanian menghadapi sebuah risiko. Mungkin risikonya, mungkin saudara tinggal di lingkungan, mungkin saudara bekerja dengan teman-teman sekerja yang tidak seiman, kadang-kadang dituduh, kadang-kadang difitnah, kadang-kadang digosip bermacam-macam. Itu sebuah risiko. Terlis binewa pada saat kita menjadi anak Tuhan, mengambil keputusan, aku mau ikut Tuhan, apapun risikoku, mungkin dibenci, dikucilkan, dikeluarkan dari keluarga, atau mungkin dicoret dari ahli waris. Saya punya teman saudara, seorang pendeta hamba Tuhan. Pendeta ini asli orang Bali, yang dari keraton yang namanya Anak Agung Panji Tisna. Kalau saudara tanya kepada orang yang etnis Bali, Anak Agung Panji Tisna itu keluarga bangsawan. Ya, dia punya warisan di kerajaan Singaraja. Istananya, saya pernah masuk ke istananya. Tapi satu saat Pak Oke Panji Tisna ini mengenal Yesus, percaya Yesus. Akhirnya apa? Keluarga istana mengatakan, engkau harus pilih mengikut Yesus atau tetap dalam keluarga yang punya latar belakang ya sebagai orang Bali. Kalau engkau keluar, kalau engkau mengikut apa yang kau ikuti sekarang ini, kamu akan kucoret warisan di Puri itu, namanya di Puri ya, Puri Singaraja itu istana. Akhirnya tidak apa-apa. Akhirnya dicoret saudara, dikeluarkan dari silsilah keluarga kerajaan, coret. Dia tidak boleh datang ke istana, tapi tidak punya hak lagi untuk warisan-warisan kerajaan karena iman. Itulah sebuah risiko. Begitu juga dengan Musa, risiko tinggi, tapi itulah sebuah harga untuk mendapat sebuah harga orang beriman untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai lebih dari hal-hal yang bersifat dunia. Yang kedua, kita maju kepada bagian yang kedua, saudara, bahwa iman itu bukan hanya menuntut risiko, tetapi 24-25, iman itu menuntut pilihan yang tepat. Menuntut pilihan yang tepat
Ya, 25a 24 sampai 25. Ternyata waktu anak ini dihanyutkan di Sungai Nil, para dayang-dayang ratu atau putri Firaun nemukan itu bayi. Setelah disampaikan kepada putri Firaun, ternyata putri Firaun itu suka sama anak ini, bayi yang baru lahir. Sehingga dibilang, jangan bunuh anak orang Ibrani ini, angkat dia. Siapa yang melahirkan? Coba cari informasi siapa ibunya. Akhirnya saudara, singkat ceritanya, bayi Musa ini diadopsi oleh putri Firaun, tinggal di istana kerajaan Firaun. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, namanya tinggal seorang anak yang dibesarkan di keluarga kerajaan. Semuanya serba ada, semuanya serba nyaman, semuanya serba terlindungi. Ya, dari bayi sudah ada yang membina, membesarkan. Bahkan juga disekolahkan di istana bagaimana caranya untuk menjadi seorang pemimpin sebagai penerus di kemudian hari. Dialah ahli waris itu kerajaan Raja Firaun. Tapi apa yang Musa lakukan pada waktu dia berusia 40 tahun? Saatnya dia usia 40 tahun, sudah waktunya Musa diorbit untuk menjadi seorang Raja Firaun yang akan duduk di atas tahta memerintah kerajaan Mesir. Tetapi Musa harus memilih. Kalau aku tinggal di istana, aku senang, semuanya serba ada, secara materi, secara lahiriah, hidup akan berkelimpahan. Tapi Musa tidak pilih itu. Musa justru memilih. Dia tinggal bersama umat Israel yang saat itu berstatus sebagai budak-budak. Dia rela menjadi seorang yang tinggal bergaul dengan orang-orang yang berstatus budak. Dia tinggalkan zona kenyamanannya, dia tinggalkan jabatannya, dia tinggalkan kedudukannya, dia tinggalkan semua kemewahan Mesir. Dia pilih tinggal bersama-sama umat Tuhan yang saat itu berstatus sebagai budak. Nah, saudara, itu bicara tentang pilihan. Hidup ini, setiap pribadi, setiap keluarga, setiap anak pasti punya pilihan. Pada waktu anak SMA selesai, pasti ada pilihan, aku melanjutkan ke perguruan mana. Sesudah lulus sarjana ekonomi, sarjana teknik, sarjana apalagi kedokteran. Saya punya anak sekolah minggu di sini. Beberapa hari yang lalu dia telepon saya. Om, terima kasih itu doa-doanya. Sinyo sekarang sudah lulus jadi seorang dokter. Dia kuliah di Jakarta. Setelah dia sumpah dan oleh pemerintah Departemen Kesehatan, dia ditempatkan di Kupang sana, saudara, di Kupang jadi dokter. Anak-anak sekolah minggu di sini tuh banyak jadi dokter. Siapanya anak? Dan semua mereka latar belakang dari sekolah minggu di sini, dididik, diajar bagaimana dari kecil menjadi anak yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, ibu-ibu yang punya anak, saudara jangan keberatan kalau putra-putrimu duduk di gereja. Engkau tidak rugi. Jangan melihat sekarang, melihat masa depan. Masa depan anak-anak, kalau ada Tuhan, pasti masa depannya akan diberkati oleh Tuhan. Amin.
tidak akan menjadi anak-anak yang kere, menderita. Musa tahu ini pilihan, ini pilihan. Saudara dan saya juga kalau sudah lulus sarjana, saudara menghadapi pilihan-pilihan hidup. Kalau yang laki mungkin mencari cewek, cari si Oce, cari pacar. Yang putri juga cari cowok untuk menjadi pendamping masa depan. Saudara juga harus hati-hati memilih. Jangan hanya melihat kayanya, jangan yang melihat tampangnya. Memang itu juga salah satu syarat, tapi itu syarat nomor 10. Tapi syarat yang pertama, calon pasangan hidup anak Tuhan itu takut akan Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Mungkin wajahnya ya pas-pasan, tidak terlalu ganteng, tapi kalau calonnya itu anak muda yang takut akan Tuhan seperti Yusuf, waduh, mantap saudara. Masa depannya pasti dijamin oleh Tuhan. Amin. Makanya jangan cepat-cepat jatuh cinta lah. Jangan-jangan karena dikena traktir bakso Solo 1 mangkok sudah jatuh cinta, sudah minta kawin sama orang tua. Aduh, kok serendah itu. Apalagi kalau dulu satu kantor, tiap hari dikena senyum obsoden dengan Siti Julaiha. Ya ampun, jatuh cinta. Ambil keputusan, aku mau menikah dengan dia. Loh, semurah itukah kita hidup? Itukah dengan pasangan hidup yang tidak seiman? Pasangan hidup seiman saja kadang-kadang ada masalah, ada konflik. Makanya Bapak Ibu harus hati-hati cara menentukan pilihan hidup. Sama, saudara cari pekerjaan juga harus hati-hati. Jangan asal ditawari dengan gaji tinggi, lantas ambil keputusan secepat itu. Karena banyak hari-hari ini wanita-wanita khususnya dapat tawaran-tawaran pekerjaan di Kalimantan, di Medan, di Bali, dengan alasan dijadikan apa? Jadikan pelayan toko, dijadikan apa? Ini itu setelah sana terjebak, dijebak. Gajinya memang menggiurkan. Setelah dia masuk terjebak, aduh kasihan. Dia jadi PSK sudah. Kasihan, tapi sudah kejebak. Mau tidak mau. Itu kasus-kasus itu sudah bukan tabu lagi. Bukan hanya di Indo, dikirim ke Malaysia, dikirim ke mana? Ke luar negeri. Waduh, kasihan sudah. Haleluya. Kalau pulangnya, seharusnya dia pulang bawa ringgit. Pulang dari luar negeri bawa momongan saudara. Mana papamu? Nanti papanya akeh. Ya ampun. Ya karena salah pilih. Musa enggak. Dia memang lebih senang dia pilih bersama umat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, yang ketiga, iman itu menuntut ketaatan. 27 dikatakan dia taat karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Iman menuntut ketaatan. Karena imannya Musa, pada waktu Musa umur 40 tahun, itu usia-usia yang 40 tahun itu usia yang paling maksimal ya dalam dunia politik, dunia sekuler, dunia bisnis. Wah, 40 tahun tuh pikirannya, ya, cara bergaulnya, berkomunikasi hebat. Tapi Musa tidak mau. Dia tinggalkan Mesir. Dia ambil keputusan. Dia mau taati panggilan Allah. Lebih baik dia bilang, aku menderita bersama umat Tuhan dari hanya sementara menikmati kesenangan Mesir.
Orang Kristen harus taat. Mungkin asih yang di belakang perlu dinyalakan. Lalu, ketaatan itu penting. Karena ini kunci sukses seseorang itu taat. Taat kepada apa? Kepada firman. Dulu ada kurang lebih 20 tahun lalu. Kurang lebih 20 tahun. Ada seorang jemaat di tempat ini. Dia punya tanah, saudara. Tanah mau dijual. Dia selalu bilang gini, Om tolong bantu doa ya. Tanahku mau dijual. Oke. Nah setelah sekian lama didoakan. Banyak orang yang berminat mau beli. Yang terakhir ternyata ada pembeli yang berani seharga 125 juta. Tapi itu dulu 20 tahun lalu tuh besar, saudara. Besar. 125 juta. Nah saya ini kok ketemu sama seseorang. Dia tanya, Pak, ada rumah yang mau dijual. Bos saya mau beli. Wah betulan, ada ini jemaat kami yang mau punya rumah. Dihargai, dia sudah ditawar 125 juta. Akhirnya singkat ceritanya dia datangi, dia mulai nego. Terus dia bilang begini, si punya tanah ini, enggak, saya tidak mau kalau 125. Saya minta 150 juta. Toh perbulannya kan toh masuk ke dalam gereja. Akhirnya dia ngomong-ngomong sama pembelinya, ketemu saya. Ya sudahlah kasih. Akhirnya ya saya berani beli 150 juta. Tapi dengan catatan perbulannya harus dikeluarkan 15 juta. Kasih sama Pak Gembala. Oh beres. Akhirnya singkat ceritanya jadi. Dijual 150 juta. Tanahnya dia. Nah, apa yang terjadi saudara? Orang ini ngasih amplop sebesar tebel perpuluhan, kata. Ini perpuluhan Pak. Tolong didoakan perpuluhan tanah. Saya telah buka. Itu bukan 15 juta. 1,5 juta. Berarti hanya 1%. 1%. Terus si pembeli itu tanya kepada saya, ketemu lagi. Sudah Pak Om. Sudah kembalikan tuh persepuluhannya. Iya, tapi bukan perpuluhan itu. Isinya cuma 1,5 juta. Loh, bohongi saya dia. Dia bilang perpuluhannya saya akan kasih. Berarti dia bohongi saya. Wah itu urusannya dia dengan jual beli. Saya tidak akan nuntut itu taat kepada firman atau tidak. Akhirnya uang itu hasil penjualan tanah dia investasikan bisnis di Jakarta. Kurang lebih 100 juta. Dia diiming-imingi dapat keuntungan berapa puluh persen begitu. Dia transfer uangnya. Saudara tahu sekian jalan berapa bulan uangnya itu hilang. Jadi orang yang Jakarta itu tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan. Jadi 100 juta lebih. Itu uang tanah. Habis saudara. Habis. Tapi si pemilik tanah tidak pernah cerita sama saya. Tidak tahu gimana ya. Cuma dia bilang tolong bantu doa ya Om. Bantu doa. Bantu doa. Bantu doa. Ya kalau ada masalah suruh bantu doa. Tapi kalau sudah dapat berkat, diam-diam dia saudara. Nah, karena ketidaktaatan, makanya Bapak Ibu taat ya kepada firman-Nya. Jangan saudara pikir, wah itu aku punya otoritas, jangan main-main. Tuhan itu satu saat akan tuntut. Musa juga taat. Ketaatan Musa dengan harga yang mahal. Dan semudah itu Musa keluar dari Mesir. Dia dikejar saudara oleh Firaun, oleh tentaranya yang jumlahnya ratusan ribu. Tapi Musa tidak takut. Karena lebih baik taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Lebih baik aku menurut Tuhan daripada aku nurut manusia.
Karena manusia tidak bisa menjamin keselamatanku, masa depanku, apalagi tentang hidup kekal. Manusia tidak jamin. Itu iman. Iman dikatakan menuntut ketaatan. Ayatnya yang berikutnya 28. Iman menuntut keyakinan akan setiap janji Allah. 28. Iman menuntut keyakinan akan setiap janji Allah. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman. Karena Allah bilang kepada Musa, Musa, besok kamu hari ini siapkan seluruh umat Ibrani, seluruhnya, yang jumlahnya 2,5 juta. Waduh, kasih informasi orang sebanyak itu udah gampang. Kalau sekarang mungkin di zaman canggih kita bisa bentuk grup, kita dikasih informasi lewat grup gereja GPI Philadelphia Rokocampi. Hari ini ada kematian, hari ini ada pergumulan, hari ini ada acara ibadah, hari ini ada kegiatan-kegiatan. Kita bisa tahu informasinya. Tetapi di zaman dulu tidak ada alat sarana komunikasi seperti yang namanya HP Android, tidak. Jadi dari mulut ke mulut memberitahu kepada jutaan orang, kalian semua siapkan. Karena besok Tuhan akan datang melalui malaikat maut. Makanya rumah-rumah itu tenda-tenda orang Ibrani harus diperciki dengan darah di ambang pintu. Jadi pintu kemahnya itu ditetesi darah domba. Jadi ada domba yang disembelih. Setiap rumah orang Ibrani harus memotong seekor domba dan darahnya itu dipercikan ke pintu rumah mereka masing-masing. Besok malam malaikat maut turun. Maka semua anak sulung yang tidak ada percikan darah akan dibunuh oleh malaikat. Dari anak sulung putra Raja Firaun itu dibunuh. Semua lingkungan istana putra putri yang sulung dibunuh. Tidak terkecuali hewan-hewan mereka, ternak mereka yang sulung pun dibunuh. Kecuali kemah-kemah orang Ibrani yang ada darah. Waktu malaikat melihat rumah Ibrani, loh ada darah lewat. Sana juga ada darah lewat. Sana juga darah lewat. Malam itu malaikat kerja keras 24 jam, saudara. Cari rumah-rumah orang Ibrani. Ternyata semua ada darah. Dan malaikat itu melewati rumah Ibrani. Tidak ada satupun anak sulung orang Ibrani yang mati dihukum Tuhan. Karena ada darah. Darah Paskah. Itulah perjanjian baru menggambarkan setiap pribadi, setiap keluarga, setiap anak Tuhan harus ada darah Yesus. Makanya Bapak Ibu jangan pernah meremehkan ibadah, apalagi ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Jangan. Kau datang ke tempat ini bukan sekedar memenuhi kewajiban sebagai orang Kristen. Engkau datang ke tempat ini minggu pertama, engkau bersyukur karena di dalam dirimu, di dalam keluargamu, di dalam keluarga anak-anakmu ada darah Yesus. Engkau selamat. Sekali lagi, jangan mengabaikan perjamuan suci. Jangan kau mengandalkan, oh saya dah dulu perjamuan kudus. Aku
tidak perlu Tuhan. Hati-hati saudara. Aku kaya, aku memiliki hidup segalanya. Jangan meremehkan Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil nyawa kita itu tidak perlu butuh sakit kanker berbulan-bulan, sakit jatuh berbulan-bulan, tidak perlu. Kalau Tuhan mencabut nyawa kita 1 menit dalam kondisi tubuh yang sehat, nyawa kita bisa hilang. Makanya kita belajar hormati ya. Musa juga begitu. Iman menuntut keyakinan akan setiap janji Allah. Paskah bicara tentang kematian. Hari itu, malam itu, semua orang Mesir, mereka bergabung secara nasional. Secara nasional bergabung. Karena anak sulung semuanya mati. Termasuk ternak mereka semua mati. Puji Tuhan, haleluya. Setiap keluarga orang Ibrani, tidak ada seorang pun yang mati dicabut nyawanya oleh malaikat. Karena ada darah yang berbicara tentang darah Yesus. Satu ayat kita baca, Roma pasal 8. Sebelum kita akhiri, ayat 1, coba kita keluarkan dulu. Roma 8 ayat 1. 1, baca bersama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Gak ada penghukuman kekal. Mereka yang ada di dalam Kristus. Tapi kalau di luar Kristus, itu sudah pasti penghukuman. Makanya Bapak Ibu, saudara bersyukur, saudara berterima kasih. Kau mulai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun jadi orang percaya. Pertahankan kepercayaan, pertahankan imanmu, jangan sampai lepas. Kalau kau lepas kepercayaanmu karena pekerjaan, karena jodoh, karena pengaruh, karena sungkan, karena lingkungan, kau akan menyesal selama-lamanya. Makanya orang Mesir itu mati semua anak sulungnya. Bukan hanya anak sulungnya. Kalau saudara baca nanti ayat terakhir, apa yang terjadi? Iman menyelesaikan setiap kesulitan. Ayat 29 berkata begini. Karena iman maka mereka telah melintasi laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Iman menyelesaikan kesulitan-kesulitan. Kesulitan yang dihadapi oleh Musa dan rombongannya. Mereka keluar dari Mesir dengan terburu-buru. Rombongan yang jumlahnya jutaan. Dia keluar tinggalkan Mesir yang selama 430 tahun. Mereka jadi budak di Mesir. Mereka keluar terburu-buru dengan bekal yang seadanya. Mereka bawa ternak, bawa semua sudah punya keluar dari Mesir. Orang Mesir tahu bahwa orang Yahudi ini, orang Ibrani keluar. Wah, Firaun marah. Firaun perintahkan semua tentara-tentara elitnya disiapkan dengan kereta-kereta perangnya, dengan senjata, panah, pedang, tumbak. Mereka diinstruksi oleh raja, kita kejar mereka. Kita kejar orang Yahudi. Waktu mereka kejar, apa yang terjadi? Orang Yahudi ini terhalang dengan laut Kalsom atau laut Tiberia. Gimana caranya nih kita mau keluar pergi ke Kanaan? Di depan tuh lautan, kanan kiri padang gurun yang tandus. Waktu mereka menoleh ke belakang, tentara Mesir yang siap untuk membunuh mereka. Itu kesulitan. Mereka mengalami jalan buntu. Mungkin perjalanan hidupmu saat ini sedang menghadapi jalan buntu. Kesulitan berat, penyakit berat, kebutuhan berat, masa depan berat. Keluarga pun menghadapi masalah. Kau tetap percaya
beriman sama Tuhan. Amin. Pegang janji Tuhan. Dan mereka hanya diperintahkan taat dari iman mereka. Tuhan bilang sama Musa, "Tidak usah takut, aku beserta kamu. Angkat tongkatmu, arahkan ke laut kosong itu." Sudah terjadi. Tuhan kirim angin begitu, badai begitu luar biasa, saudara. Sehingga laut kosong yang begitu panjang itu dibelah. Orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut kosong yang sudah dikeringkan oleh Tuhan, sampai tiba di seberang sana ke daerah Palestina. Orang Mesir mencoba mengejar juga dengan tentaranya. Firaun dengan tentaranya coba mengejar mereka melewati laut kosong yang sudah dibelah oleh Allah. Sampai di tengah perjalanan di tengah laut, Tuhan bilang, "Ajukan tongkatmu Musa ke arah laut kosong ini." Kembali lagi, air menyatu kembali dan semua tenggelam, tidak ada yang tersisa. Itulah kemenangan akan janji Allah bagi orang yang beriman. Hari ini apa masalah pergumulan? Ayo rendahkan diri, percaya janji Tuhan. Mungkin terlalu berat, terlalu sulit, terlalu rasanya sudah stres, tidak mampu menghadapi beban hidup. Engkau punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Dia ada di sini. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan iman. Haleluya. Dan janji Tuhan. Ada janji-janji yang ditulis dalam pujian, saudara. Tadi yang kita nyanyikan, Shaddai, Adonai, El Rafa, apalagi Elohim. Kita nyanyikan kembali lagu ini. Ini janji Tuhan, bukan hanya sekedar syair, nyanyian-nyanyian rohani. Kau nyanyikan lagu ini semua janji Allah kepada saudara dan saya. Haleluya. Nyanyi iman ini bahasa Ibrani, lagu ini bahasa Ibrani, tapi ada terjemahan di bawahnya. Ya apa Elohim saja Elohim, Allah pencipta kita, Shaddai Maha Kuasa, Allah menyediakan kebutuhanmu, Allah Sang Raja. Sekali lagi puji Dia. Dia
melakukan firman-Mu. Roh Kudus, lihatlah tangan-tangan yang teracung, tangan-tangan yang terangkat. Mungkin ada laut kosong menghadang perjalanan hidup mereka. Jika terima kasih ya Tuhan. Tambahkan iman kami supaya setiap pribadi anak-anak-Mu boleh menikmati, meraih akan janji-janji Allah melalui iman kepada Tuhan. Apapun masalah kami, sesulit apapun keadaan kami, mungkin saat ini Engkau sedang dihadang dengan kolsom, laut mati atau laut merah. Tidak ada jalan keluar, sudah mentok. Tapi percayalah, angkat hatimu, pandang ke atas, ada Tuhan beserta kamu. Ada mujizat pada saat orang yang taat kepada firman Allah. Terima kasih Tuhan, hamba selesai menyampaikan isi hatimu. Saat yang terindah kami ingin bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan dan sucikan roti dan anggur ini. Sucikan dan kuduskan hamba-hamba-Mu yang melayani, supaya kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu sebagai wujud pengorbanan-Mu kepada kami masing-masing. Dalam nama Yesus, semua yang siap mendapatkan tubuh dan darah katakan amin.